Udah mbak. Udah live kalau mau nganu Mas Survan. Tapi belum ada yang nonton kok. Ya selamat sore teman-teman Jagat Maya. Hari ini kita akan ngobrol bersama salah satu artis dari Jagat Maya. Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit tentang Jagat Maya. Jadi Jagat Maya itu pameran seni visual yang disajikan dalam bentuk karya 360 derajat dan disajikan di sebuah web dengan alamat di jagatmaya.id. Ada 3 seniman yang menjadi artis di Jagatmaya ini. Yang pertama ada Yogyakarta Video Mapping Project, dan yang kedua ada dari U Visual, dan yang ketiga adalah Fajar Yudhistira. Lalu untuk mengakses Jagatmaya, teman-teman bisa langsung masuk ke browser teman-teman dan juga langsung ketik aja jagatmaya.id. Lalu nanti teman-teman akan masuk ke halaman homepage dari Jagatmaya yang seperti ini. Sebentar. Ya, ini adalah homepage dari Jagatmaya dan ada sebuah bangunan di situ dan juga ada 3 planet. Bangunan yang pertama yang ada di tengah itu adalah bangunan headquarter. Nah, nanti teman-teman bisa langsung klik aja di situ, langsung masuk, dan headquarter di dalamnya akan bentuk seperti ini. Di dalam headquarter nanti teman-teman bisa langsung klik-klik aja untuk menggeser untuk lihat di dalamnya ada apa. Di situ ada merch, ada news, ada audience feedback, dan juga curatorial text. Jadi teman-teman yang mungkin ingin membeli merchandise dari Jagatmaya bisa langsung masuk ke headquarter dan langsung menuju ke merch gitu. Lalu kita kembali ke homepage dan menuju ke planet yang pertama. Sebentar. Oh ini. Ya ini. Di planet yang pertama kita mulai dari paling kanan. Yang paling kanan itu adalah planet milik Mas Fajar Yudhistira. Nah, nanti teman-teman bisa langsung masuk dan melihat karya milik Mas Fajar, yaitu Retroplane. Dan kembali lagi ke homepage, teman-teman bisa memilih ke planet yang kedua, yaitu Mega U Visual yang ada di sebelah headquarter. Lalu yang ketiga adalah planetnya JVMP, dan kita masuk ke planet JVMP dengan karyanya Semestanya. Nah, karena kita sekarang berada di planetnya JVMP, jadi kita akan langsung mengundang JVMP untuk ngobrol bersama kita di sini sekarang. Sebentar ya. Halo, halo Mas Fani. Langsung ketawa. Halo Mas Bang. Mbak Salsa, Kedengeran gak ya suaranya? kedengeran. Oh, saya yang nggak dengar suaranya Mas Fani sama Mas Gilang. Oke, apa kabar Mas Fani, Mas Gilang? Halo. Mas dikerasin Mas, nggak denger ya? Gimana denger nggak? Kenapa? Ini agak putus-putus ya ini. Oh, oke. Di situ keterimanya gimana? Gimana? Aku mahnya diterima apa ditolak? Oh, Mas. Di situ keterimanya gimana? Ya, apa?
Gambarnya sih oke, cuman suaranya kurang keras aja. Oke. Ntar aku tak coba ini ya, tak coba. Oh, agak muter-muter ya ini. Oh ya, oke. Gimana? Aman? Udah Mas, udah ready? Aman. Oke. Oke. Oh, ternyata Oke. karena tadi bilang in frame. Tanya. Aku mulai tanya-tanya ya. Jangan ditanya cita-cita J- loh. Gimana Mas? Jangan ditanya cita-cita. Enggak, udah cukup nanya cita-citanya. Jawabannya Oke, JVMP, Yogyakarta Video Mapping Project terbentuk di tahun 2013 ya Mas? Bener? Ya. Ya, 2013 bersama dengan teman-teman visual artis di Jogja. Bisa diceritakan mungkin Mas ceritanya gimana sehingga JVMP bisa terbentuk sampai sekarang ini? Oke. Jadi JVMP itu awal mulanya itu nanti yang akan cerita Gilang. Gilang, silakan Mas Gilang. JVMP itu Gimana Mas Gilang? Jogja Video Mapping Project. Nah, itu 2013 itu awalnya itu dari FKY berapa ya itu Mas? 25. Ya, sekitar FKY 25 itu. Terbentuknya di acara FKY itu yang pertama-tama itu Pak Wulu sama Pak Doni itu beride ya pengen bikin video mapping di Jogja, terus dikumpulin itu anak-anak yang bergelut dalam bidang animasi. Mas Gilang, sorry, suaranya gak kedengeran Mas. Memang gitu ya suara saya itu susah diterima. Bentar ya. Mungkin karena Oke. Tes. Oke. Ya, udah oke, Mas. Nah, jadi tak ulangi ya, dari FKY 25 itu tahun Berapa? 2013. Ternyata awal-awal terbentuknya JVMP itu tahun 2013 saat acara FKY ke-25. Itu ada acara untuk pembukaan FKY itu kan mapping, pertama itu mapping di Panggung Gading, terus Taman Sari itu Pulau Cemeti, Ya. terus Stasiun Tugu kalau nggak salah. aku rumah Des. Ya kayaknya itu di apa? Yang karena acara FKY itu terus ada Pak Wulu sama Pak Doni, Rafael Doni itu ngumpulin anak-anak pada saya, terus ada Mas Anu, terus dulu ada teman-teman dari ya itu ada, terus rame lah itu kumpul terus bikin mapping itu untuk projection mapping yang di acara FKY 25 itu. Terus seiring berjalannya waktu itu kan jadi nambah kayak Mas Fani ini anak baru ini. Oh, Ya, baru ya ternyata. ini belum masih di Bali. Oh. Nah, ini Mas Fani masih di Bali. Terus pas balik Jogja tambah Mas Fani sama Anu. Terus ya sampai sekarang, terus tahun 2018 itu JVMP resmi menjadi perkumpulan. Oh, oke. Oke. Kalau boleh tahu JVMP ini dari 2013 pernah exhibition di mana aja Mas selain FKI mungkin? Atau pertunjukan di mana aja?
JVMP itu pernah di Istana Negara, itu kan Oh. acara Sumpah Pemuda itu. Ah. Ya, itu. Terus Monas itu hampir 2 kali, yang dulu pas Asian Games Oke. sama yang terakhir Ya. tahun baru kemarin itu. Oh, oke. Terus di Makassar itu pernah juga. Hmm. Terus Madiun pernah Oh, gitu. oke, udah hampir di beberapa kota di Indonesia ya. Oke. Nah, untuk JVMP ini apakah ada studio sendiri, Mas, atau apa dikerjainnya gimana kalau untuk ada mapping gitu? Hai. Ya, biasanya sih kita ngerjain karena ini adalah kolektif ya. Mm-mm. Biasanya kita kerjain di tempat sendiri-sendiri, makanya kita Iya. punya studio sendiri-sendiri, kita kerjain sendiri-sendiri, nanti baru final kompositnya nanti kadang kita ngumpul juga di Mm-mm. studionya siapa gitu untuk Ah, oke. Oke. Em, Hai Mas. oh ya, boleh menyapa-nyapa yang ada di sini dulu. Terus kalau misalnya suruh ngurutin nih Mas dari JVMP, top 5 karyanya JVMP selama ini apa aja? Top 5-nya ya. Top 5. Kalau untuk mapping show sih ada Dral ya. Ada Dral itu masuk top 5. Nah itu juga makanya heritage building yang memang jadi wishlistnya kita, salah satu wishlist. Oke. Karena secara apa ya, teknis dalam alignment dengan gedungnya itu cukup susah karena gedungnya detail. Oh, iya. Apa jenenge European gitu kan Mm-mm. gotik gitu. Oke. Terus mana lagi ya? Istana Negara. Terus kemudian BNI BNI. berapa ya? BNI Jogja. Oh, Jogja. Jogja itu kita ada beberapa kali di sana ya, teman. Yang paling makanya buat kita itu lebih apa ya, secara karya itu yang pertama yang miskin. Oke. Terus ya Sumunar. Sumunar itu kan salah satu apa ya, bisa dibilang itu pioneer. Kita menjadi pioneer mengadakan festival video mapping yang pertama di Indonesia. Dan kemudian juga ketika Sumunar yang kemarin yang 2020 ini dalam kondisi pandemi juga bisa dikatakan kita sebagai pioneer dalam melaksanakan sebagai asosiasi atau sebagai institusi yang mengadakan festival video mapping ya. Oke. Itu ada lagi Mas? Tito itu loh yang nanya. Halo Mas Hanes. Oh iya. Halo Mas Hanes, Mas Ito. Ya, halo teman-teman semua. Oke. Balik lagi kita ke karyanya JVMP yang ada di Jagadmaya. Judulnya Semestanya. Yang bercerita tentang kelahiran, dinamika hidup, kehidupan, dan kematian ya Mas. Bener? Ya. Ya, boleh diceritakan Mas mungkin proses pembuatannya atau sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan dari karya itu?
melalui semestanya ini sebenarnya kita ingin menyampaikan apa ya? Ya itu common question sebenarnya, pertanyaan yang biasa dipertanyakan orang-orang yang menurut kami itu ya di Jakarta manapun itu pertanyaan sama. Mau seperti apa? Karena di dalam setiap semesta kami mempercayai bahwa akan ada kelahiran, kehidupan, dan kematian. Siklusnya semacam itu. Melalui semestanya ini, ya bahwa pertanyaan dari setiap orang tentang hidup itu kita pengen tunjukkan dalam bentuk visual. Dan dalam setiap fase dalam karya semestanya itu juga punya apa ya, punya gaya sendiri-sendiri, mulai dari fase kelahiran di pas bagian sumber urip itu apa namanya, gaya visualnya juga berbeda. Terus kemudian ketika kehidupan, di mana ada seorang antropolog, aku lupa namanya, tapi dia itu ketika ngomongin tentang kehidupan itu, bahwa dalam kehidupan ini ada buku Pesta Cinta dan Jalan. Nah, itu adalah sebuah unsur kehidupan di era modern ini yang hampir semua orang mengalami. Ya, buku representasi bahwa orang perlu belajar, pesta bahwa orang perlu bersenang-senang, ya cinta jelas apa namanya, orang butuh itu dalam hidup. Terus sama jalan, ya jalan dalam hal ini adalah setiap path kehidupan yang kita lewati. Nah, di part kedua itu yang kita merangkumnya dalam bentuk visual. Makanya di situ ada stage, terus ya lebih arahnya ke entertaining, ke pertunjukan. Dan yang di fase selanjutnya? Di fase selanjutnya adalah kematian. Di fase kematian ini karena ya belum ada satupun dari antara kami anggota JPMP yang mati, jadi kami kan menerka-nerka ya. Menerka-nerka seperti apa. Makanya terus kemudian di situ kita membuat simbol-simbol apa namanya, kematian, yang di situ ada kerannya, terus kemudian ada berbagai cara untuk mati. Dalam hal ini bahwa ada orang yang meninggal sakit dulu, seperti itu kan, meninggal sakit dulu, ada yang meninggalnya enak, ya itu yang dialami setiap orang gitu mengenai kematian. Dan di situ pun kita bikin apa namanya, kamera tuh berhenti. Kalau di fase-fase lain, tetap itu kan jalan. kamera jalan terus kan. Nah, di fase itu kita ada 30 second kalau kita berhenti di depan persis, di depan keranda itu ya. Itulah maksudnya hal yang pasti yang patut kita perenungkan. Reflektif ya karyanya. Ya, Oke. Kalau untuk proses pembuatan karyanya gimana, Mas? Proses pembuatan karyanya itu pertama kita brainstorm bikin gitu. Terus awalnya ada beberapa ide-ide dari teman, kan kepalanya banyak. Itu Berapa artis, berapa orang yang bikin karya ini? Kolektif yang apa, kadang-kadang masing-masing punya idealisme sendiri-sendiri. Terus di situ maka kita tentukan dulu nih apa bentuk karya itu nanti akan seperti apa. Terus idealisme dari tiap-tiap anggota JPMB, tiap yang ada di JPMB itu dimunculkan pada objek-objek atau artwork yang ada dalam. Jadi itu kan seperti karya JPMB itu kan seperti artwork besar, terus di dalamnya ada beberapa artwork. Idealisme tiap member JPMB itu ada di tiap-tiap
aku mau bikin ini, aku mau bikin ini kan. Jadi Hmm. karya JPMP itu sebenarnya sebuah wadah Oh, oke. omnibus lah, kayak karya omnibus gitu. Ya jadi karya Waduh. gede gitu, tapi di situ ada subkarya. Masuk karya yang lain-lain ya. Oh, jadi saling melengkapi ya. Kayak gitu. Hmm. Oke. Eh, bentar, Mas. Kalau bentar, kita empat dulu. Mungkin dari teman-teman yang sedang menonton ada yang mau nanya-nanya ke JVMP, boleh banget. Mas Ruli, Oh ya, Mas Ruli mungkin. ini nganu mas, studionya yang jelek ini suaranya. Atau mungkin dari JVMP mau ngobrol-ngobrol dulu. Ada siapa aja sih ini? Ada Mas Ruli, ada Mas Debio juga. Halo Mas Debio. Halo Mas Debio, Mas Debio, depan lagi nggak ini? Mas Debio. Oke. Ini cuma berdua aja Lalu Mas, Mas. Biasanya kayaknya ada satu lagi ya. Ada Mas Hanes kok. Mas Hanes nggak kelihatan. tadi udah ngintip-ngintip sih sebenarnya. Oh, Nes, boleh lo Nes. mau nanya dong Mbak. Dek Salsa. Hai, Halo Mas. kenapa Dek Salsa? Nggak apa-apa, nanya aja. Tadi kan apa nanya narasumbernya siapa aja. Surprise katanya. Surprise katanya. Oh ternyata ya udah ini lagi orangnya. Oh nih, ada yang nanya nih. Oh ini ada yang nanya nih Mas Kinan nih. Oh ini ada sebenarnya ada Mas Ivan. Mau tanya nih sebenarnya anggota JVMP ada berapa dan bagaimana ya cara joinnya. Yang kedua dari Mas Kinan buat JVMP proses menemukan teman-teman JVMP. Kalau anggota JPMP itu sebenarnya yang terdaftar itu ada 10 orang. Kalau cara join mungkin untuk saat ini kita apa ya? Masih open collaboration. Masih open collaboration kalau untuk menjadi member JPMP itu belum ada wacana untuk menambah lagi. Tapi kita ada beberapa event yang memungkinkan untuk berkolaborasi atau kalian bisa ikutan juga dan bisa kenal dengan mas-mas JPMP seperti Mas Fani dan Mas Bilang ini. Ada event di Sumonar ya, Sumonar tahun depan ada, terus apa lagi yang terdekat udah malam dekat. Kemarin ya Mas yang terdekat. Semalam ya. Rame Taman. Mas Debio, kapan JVMP bikin training Mas? Menunggu panggilan dari Ndoro Debio. Itu ya Mas buat Ivan ini tadi kan. ada Mas Kinan ini juga buat JPMP Iya, proses JVMP. menemukan Menemukan ide ide. tadi berapa lama? Tergantung ini karya apa ya? Misalnya kan kalau biasanya kalau dari klien kan sudah ada brief segala macam, jadi mungkin menemukan idenya akan lebih support karena udah ada direct Sama klien. itu siapa tahu tergantung deadline juga. Nah, Kalau deadline besok kan berarti sekarang harus Semuanya tergantung deadline ya. Oke. ya nggak mesti sih tergantung apa ya konsep yang mau konsep dari karya yang mau dibuat. Kadang pas ke kamar mandi juga udah Tiba-tiba dapat ide gitu ya. iya. Tapi biasanya kalau kita di JPMP itu selalu ada kayak brainstorming sih. Maksudnya ketika ada mau membuat sesuatu kita pasti akan ngumpul terus brainstorming ini akan dibuat seperti apa segala macam. Nah itu dari situ nanti akan muncul banyak ide dari tiap person dari kami yang harus disaring lagi dan akhirnya menjadi sebuah karya.
Ya biasanya kalau misalnya mau menentukan bikin, katakanlah kita mau bikin panci gitu ya. Eh, dari from nothing terus kita akhirnya bikin, oke kita mau bikin panci, itu cepat biasanya. Kita ketemu, kita mau bikin apa nih? Oke kita mau bikin panci. Ya, tapi terus kemudian pancinya mau dibikin kayak apa, tutupnya kayak apa, pegangannya kayak apa. Nah itu yang biasanya kita terus sambil jalan, terus juga akan ada beberapa perubahan di jalan yang terkait dengan teknis, terus kemudian juga apa ya, sama tema ini pas atau enggak gitu. Apalagi kalau misalnya terus nanti berkaitan dengan brand gitu lah, nanti ada pertentangan dengan brand, adjustment semacam itu. Ya, benar. Oke. Berarti tadi untuk karya semestanya ini berapa orang Mas yang bikin dari JVMP totalnya? 7 orang. 7 orang ya? 7 orang. 7 orang. 3 Mas Fani, Mas Anes, Mas Gilang, dan yang 4? Ada Mas Anung, ada Mas Moyo, ada Mas Kevin. Udah ya? Oh, 6 berarti. Oh, 6. oke. Untuk yang ngerjain apa namanya, semestanya ini ada 6. Oke. 6 orang bikin karya gitu. Keren Mas, luar biasa. Terima kasih. Ya meskipun sebenarnya ini karya semestanya ini adalah versi 2 ya, versi 2. Nah, karena sebenarnya yang mau kita bikin sebelumnya itu jauh dari seperti itu, tapi kemudian ternyata ada benturan dalam hal apa namanya, lokasi. Jadi sebelumnya kita mau pakai sumur gemuling, kita menggunakan real object itu yang kemudian kita explore secara virtual. Tapi kemudian ketika kita survei terus kemudian izin untuk menggunakan sumur gemuling itu, tapi ternyata dari pihak sumur gemuling tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan. Ya karena itu space heritage yang di situ memang ada ceritanya, ada sejarahnya gitu. Nah, takutnya nanti dengan kita membuat karya ini yang menggunakan objek itu akan bersinggungan dengan sejarah yang sudah ada. Hanya terus akhirnya kita larinya ke opsi yang kedua ini, semestanya. Oke. Oh, ada Mas Ari. Oke, ini ada yang nanya lagi. Oh iya, nih ada pertanyaan lagi. Satu lagi Mas, saran buat yang mau belajar jadi visual artist atau visual joki dong. Ini Mas Gilang ini yang pas. Saran kalau mau jadi visual artist atau visual joki. Kalau untuk jadi visual artist, kalau saya perbanyak referensi, terus belajar software, terus gali ide. Terus kalau untuk visual joki itu yang bersama sih sebenarnya, menguasai mengeksplor ide, Konsep visualnya mau seperti apa. Oke. Jadi Jadi gitu sih buat teman-teman. kurang lebih kalau mau jadi visual artist atau visual joki, ya yang pertama kita harus memupuk kepercayaan diri bahwa kita punya visual taste yang bagus, dan itu pun juga bisa diasah dengan kita melihat referensi, dengan memperbanyak referensi itu nanti mata kita akan terbiasa melihat visual yang bagus dan yang kurang bagus. Terus kemudian dekatilah teman-teman yang mungkin sudah lebih dulu berkecimpung di dunia itu, ya untuk nyari link itu dengan apa namanya, kita punya
semakin banyak kita punya link kan pasti akan 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 ada suatu saat kita akan diajak untuk proyeknya mereka, misalnya cuma proyeknya mereka, dan ketika misalnya terus akhirnya udah bisa menghasilkan dari proyek yang kita kerjakan entah sebagai visual artist atau visual joki, jangan lupa untuk investasi alat karena ya mau nggak mau itu tools kita kan, Iya, betul. itu senjata kita untuk berperang. Selain kita punya peluru, kemampuan visual kita, kita juga punya mesin untuk menembakkan peluru itu ya alat itu, sehingga kita memang sangat investasi alat itu. Nah, jadi yang pertama untuk teman-teman yang tertarik jadi visual artist harus baik-baik belajar, terus juga cari teman yang mungkin udah lebih mengerti tentang karya visual, dan yang ketiga adalah apa tadi Bas? Ya, investasi misalnya, alat. Ya, ketika itu udah Investasi alat, ya. jangan lupa karena itu yang dipakai untuk Ya, karena kita memproyeksikan karya. berkecimpung di dunia selain karya seni juga dunia teknologi banyak. Iya, Yang, betul. dalam tiap tahun bahkan nggak nyampe setahun kadang udah ada teknologi baru yang harus kita pelajari. Ya. Yang penting Oke. jangan berhenti belajar. Ayo sekolah. Online mas sekolahnya. Ya, oke. Terima kasih sekali teman-teman JVMB sudah mau ngobrol-ngobrol bareng Jagat Maya hari ini, berbagi ilmunya juga di sini. Terima kasih Mas Fani, Mas Gilang, dan Mas Hanes. Sama-sama di Salsa. Ada yang mau disampaikan mungkin untuk teman-teman yang nonton? Cita-citanya apa? Tetap ya, cita-cita. Salam budaya. Oke. Oke, bentar. Karena sudah berada di penghujung acara, sebelum mengakhiri acara ini, saya mau mengingatkan teman-teman juga bahwa di akun Instagram Jagat Maya ada kuis yang berhadiah VR cardboard. Nah, VR ini untuk teman-teman menonton karya-karya dari JVMP, dari visual, dan juga dari Mas Yudis. Teman-teman bisa langsung menuju ke Instagramnya Jagat Maya. Teman-teman bisa langsung menuju ke Instagramnya Jagat Maya, lalu klik di postingan Explosion Universe Quiz yang kedua. Itu diumumkan hari ini, cuman nanti sampai jam 9, jadi teman-teman masih ada waktu berapa jam? 4 jam. Masih ada waktu 4 jam untuk ikutan kuisnya, dan juga dapat kesempatan untuk memenangkan VR yang bisa dipakai teman-teman untuk nonton karya-karya yang ada di Jagat Maya. Ya pakai kayak gini ya teman-teman. Nanti HP-nya dimasukin ke sini teman-teman. Kapan lagi cuman jawab pertanyaan di Instagram bisa dapat VR. Oke, segera menuju ke Instagram Jagat Maya, jangan lupa ya. Oke, mungkin segitu dulu dari kami, dari Jagat Maya dan juga dari JVMP. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Mas Berto, Mas Yudis, terima kasih sudah ada di sini. Terus ada Mbak Switzi, ada Mas Kinan, Mas Siman, Mas Ari, Mas Ruli, dan Mas Ivan. Terima kasih juga yang sudah berpartisipasi dan bertanya di bincang-bincang hari ini. Sampai jumpa di Voyager Live kedua besok Jumat. Terima kasih. Sampai jumpa.